serangan balik ke jantung sistem moneter Amerika. Mengapa Amerika begitu ketakutan dengan gerakan kita? Coba kalian pikir pakai logika yang jernih. Kenapa Amerika Serikat rela mengirim pasukan militernya keliling dunia, bikin pangkalan militer di mana-mana, dan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara yang membangkang? Jawabannya bukan karena mereka peduli pada demokrasi, bos. Jawabannya adalah untuk melindungi petrodolar, sebuah sistem di mana komoditas paling berharga di dunia, yaitu minyak bumi dan energi, wajib ditransaksikan menggunakan dolar Amerika Serikat. Dengan sistem ini, seluruh dunia dipaksa untuk terus-menerus membeli dolar agar bisa membeli energi demi menghidupkan pabrik dan kendaraan mereka. Tetapi, dunia tahun 2026 ini sudah berubah total. Indonesia di bawah komando Prabowo melihat celah besar dalam arsitektur keamanan global ini. Kita adalah produsen nikel terbesar di dunia bahan baku utama untuk masa depan industri otomotif global, yaitu baterai kendaraan listrik. Purbaya dengan cerdik memanfaatkan posisi tawar ini. Kalau dulu Amerika bisa mendikte Timur Tengah dengan dolar untuk urusan minyak, sekarang Indonesia mendikte dunia dengan nikel dan komoditas hijau kita. Purbaya mengeluarkan kebijakan radikal. Siapapun yang mau membeli bahan baku baterai dan nikel olahan dari Indonesia, jangan bawa dolar ke meja perundingan kami. Strategi ini langsung membuat Gedung Putih gemetar. Mengapa? Karena jika Indonesia berhasil memelopori perdagangan komoditas masa depan tanpa melibatkan mata uang Amerika, maka negara-negara lain di Afrika dan Amerika Latin akan ikut meniru langkah kita. Begitu permintaan dunia terhadap dolar anjlok, nilai mata uang mereka akan terjun bebas, dan inflasi raksasa yang selama ini mereka ekspor ke negara-negara berkembang akan pulang kampung ke Washington menghancurkan ekonomi domestik mereka sendiri. Ini adalah checkmate geopolitik dari Purbaya. Membongkar aliansi strategis LCS, aliansi anti kertas kosong. Strategi dedolarisasi Purbaya bukan cuma sekadar mimpi di siang bolong, melainkan sebuah gerakan taktis yang dibangun melalui aliansi konkret. Lewat skema Local Currency Settlement (LCS), Indonesia tidak berjalan sendirian. Kita menggandeng raksasa ekonomi Asia seperti China dan Jepang, serta tetangga dekat kita, Malaysia dan Thailand. Mari kita bongkar bagaimana aliansi ini bekerja menghancurkan dominasi Barat. Selama ini jika pabrik di Karawang mau membeli mesin dari Tokyo, transaksinya harus dikonversi dari rupiah ke dolar Amerika Serikat. Lalu dari dolar Amerika Serikat baru dikonversi ke yen Jepang. Dalam proses putaran ini, perbankan Amerika mengambil keuntungan komisi gratisan tanpa melakukan kerja keras apapun. Nilai tukar kita pun selalu ditekan karena permintaan terhadap dolar buatan mereka terus meroket. Purbaya memutus rantai parasit ini. Melalui perjanjian LCS, Bank Sentral kita dan Bank Sentral negara mitra membuat jalur clearing langsung, direct quotation. Jadi kalau pengusaha kita beli barang ke Cina, mereka langsung bayar pakai yuan lewat sistem perbankan dalam negeri kita. Sebaliknya, kalau Cina beli sarang burung walet atau sawit kita, mereka wajib bayar pakai rupiah. Efeknya apa? Dolar Amerika Serikat kehilangan fungsinya sebagai perantara di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Mata uang mereka yang tadinya dianggap dewa dalam perdagangan internasional, kini nasibnya tidak lebih berharga dari sekadar kupon belanja pasar malam yang mulai ditinggalkan pembelinya. QRIS lintas negara meruntuhkan hegemoni finansial dari level akar rumput. Jika sistem LCS digunakan untuk menggebuk transaksi kelas kakap para taipan dan korporasi, maka Purbaya menggunakan QRIS lintas negara sebagai senjata pemungkas untuk membebaskan rakyat kecil dan sektor retail dari cengkeraman dolar. Ini adalah bentuk nasionalisme ekonomi yang paling humanis karena dampaknya langsung dirasakan oleh dompet masyarakat bawah. Bayangkan, dulu kalau para pekerja migran Indonesia, PMI, kita di Malaysia atau warga kita yang sedang berobat di Thailand ingin bertransaksi, mereka harus mendatangi money changer, mengantre dan pasrah menerima potongan kurs yang mencekik leher. Belum lagi risiko membawa uang tunai dalam jumlah besar atau risiko terkena penipuan kartu kredit internasional yang dikuasai oleh jaringan korporasi barat seperti Visa dan Mastercard. Sekarang sistem monopolistik itu diruntuhkan total oleh Purbaya. Dengan memperluas jaringan QRIS ke berbagai negara, sistem pembayaran kita terhubung langsung dengan sistem pembayaran lokal negara tujuan. Ketika seorang turis Indonesia membeli makanan di Bangkok cukup dengan memindai kode QR pakai ponselnya, transaksi itu diselesaikan secara instan menggunakan kuotasi mata uang langsung antara rupiah dan baht. Kita tidak lagi membutuhkan jaringan SWIFT atau clearing house di New York untuk memproses transaksi sesama bangsa Asia. Ini adalah tamparan keras bagi lembaga keuangan global yang selama ini merasa menjadi pemilik eksklusif jalur lalu lintas uang dunia. Purbaya membuktikan bahwa kedaulatan digital dan moneter bisa dimulai dari hal kecil yang berada di genggaman tangan setiap rakyat Indonesia. Mengunci kedaulatan dengan emas fisik, selamat tinggal fatamorgana finansial. Langkah pamungkas yang melengkapi seluruh teka-teki strategi rahasia Purbaya adalah pembersihan portofolio cadangan devisa negara.
tuntutan dari masyarakat awam hingga para pakar ekonomi nasionalis akhirnya diwujudkan. Kita harus berhenti menimbun surat utang pemerintah Amerika Serikat yang sejatinya hanyalah janji di atas kertas cetakan kosong. Purbaya secara agresif mulai mengalihkan sisa-sisa cadangan dolar kita untuk memborong emas murni internasional dan mengamankan produksi emas dalam negeri dari tambang